maka ada kaidah dalam doa. Doa itu bukti pengabulannya itu terletak pada ikhtiar Anda dalam mewujudkannya. Jadi ketika Anda serius berikhtiar untuk mewujudkannya, maka disitulah tanda utama bagi Allah yang telah nampak untuk mengabulkannya. Saya beri contoh begini misalnya. Ibunda Maryam, namanya disebutkan dalam sejarah, konon bernama Hannah, yang menikah dengan Imran itu keduanya membangun visi rumah tangga bahwa setiap anggota keluarganya itu mesti dekat dengan Allah. Dan ketika istrinya mengandung, maka mereka berdua sepakat, ya anak ini yang dikandung oleh istrinya ini, itu harus menjadi anak yang sangat dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah mereka berdua membagi tugas, suaminya mencari harta terbaik, yang paling halal, yang paling baik menurut Allah. Istrinya kemudian juga mendekatkan diri kepada Allah, bahkan memperbanyak doa dalam kandungannya itu. Jadi ketika beliau mengandung, banyak berdoa. Dan kelak ini nanti yang kemudian diwasiatkan oleh Al-Quran pada setiap perempuan yang tengah mengandung. Nanti dengan turunnya Quran surah ke-7 ayat ke-189. Itu jadi kalau kandungan khususnya sudah sampai pada tahap-tahap di atas 4 bulan, itu suami istri banyak berdoa memohon kepada Allah. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana saliha lanakunanna minasyakirin. Keduanya bermohon kepada Allah, sekiranya Allah anugerahkan keturunan yang saleh, maka kami akan sangat merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdoa kemudian Hannah, dan diabadikan doanya dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-35. Idh qalat imra'atu Imran Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, perhatikan kalimatnya, saya bernazar untuk menjadikan anak yang saya kandung ini menjadi sosok yang sangat dekat denganmu. Saya ingin sekali anak ini ya Allah dekat denganmu. Kalau ibadah itu tidak susah. Ya, kalau diminta bermohon itu seketika, diperintahkan dikerjakan, dimohonkan atau diperintahkan untuk meninggalkan larangan segera ditinggalkan. Maka tatkala lahir anak itu ayat 36-nya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha, lahirnya perempuan, harap laki-laki lahir perempuan. Allah perintahkan terima, karena itulah yang terbaik yang untuk menyempurnakan hikmah di rumah tangga. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Karena perempuan pun punya kelebihan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Masing-masing punya keistimewaan yang sama. Ya. Boleh jadi bentuknya berbeda, tapi nilainya istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling menarik, setelah bayinya lahir, perempuan lahir, maka apa yang dikerjakan Hannah pertama kali? Beliau kemudian membuktikan dan mewujudkan permohonannya kepada Allah itu dalam bentuk ikhtiar. Ya, beliau ingin anaknya dekat dengan Allah. Maka apa yang dilakukan oleh beliau? Yang pertama, beliau memperlindungkan anaknya dari musuh yang senantiasa menjauhkan manusia dari Allah. Nah, ini kan dekat lawannya jauh kan? Dekat lawannya jauh. Jadi kalau saya ingin mendekatkan sesuatu, saya harus menjauhi sesuatu yang menjauhkan itu dari apa yang ingin kita dekatkan. Saya ingin datang mendekat ke Masjid Al-Fatah. Tiba-tiba ada kegiatan lain atau ada orang-orang ingin menjauhkan saya dari itu. Ngajak nonton, ngajak ini, ngajak itu. Maka cara terbaik saya untuk bisa mendekat ke Masjid Al-Fatah adalah dengan menolak secara halus ajakan-ajakan yang menjauhkan saya itu. Nah, ini ada sosok makhluk yang sudah berkomitmen, berjanji di hadapan Allah bahwa dia itu akan selalu menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan-jauhkan. Sosok itu namanya iblis. Kemudian dia menjelma menjadi setan. Makanya disebut dengan setan, syaitan, dari kata syatana. Sesuatu yang menjauhkan dari kebaikan. Syatana. Kalau melekat pada satu benda, apapun itu, maka menjadi syaitan. Ya, misal handphone itu, handphone. Tapi kalau handphone itu menjadikan Anda jauh dari Allah, maka handphone itu berubah jadi syaitan. Syaitan itu bukan makhluk. Syaitan itu asalnya sifat yang melekat pada sesuatu yang menjauhkan itu dari nilai kebaikan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. TV itu TV, cuma kalau TV itu membuat Anda jauh dari Allah, harusnya sholat lihat TV, harusnya sholat nonton TV, harusnya tahajud terbawa TV, maka saat itulah TV menjadi setan. Manusia itu manusia ins,
Tapi kalau ada sosok manusia yang mengajak orang lain jauh dari Allah, ada orang mau sholat diajak kemudian nonton, ada orang mau tahajud diajak kemudian nonton, dan seterusnya. Maka pada saat itu orang itu walaupun wujudnya manusia tapi sifatnya sedang sifat dalam keadaan syaitan. Ini yang disebutkan dengan syayatinal insi wal jin. Ini yang disebutkan dengan minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nas itu manusia. Maka cara terbaik dari Hannah dipahami oleh beliau, karena saya ingin anak saya dekat dengan Allah, maka saya pertama kali lakukan adalah memperlindungkan dia dari semua yang mampu menjauhkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, maka dimohonkan wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini nanti kelak yang akan diamanahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pada setiap muslim, kalau terlahir anaknya maka perlindungkan. Pertama kali dia lahir, perlindungkan kepada Allah dari pengaruh setan. Ini cara pertama supaya anak kita lahir dalam keadaan yang baik. Perlindungkan kepada Allah dari pengaruh setan. Nanti ada banyak cara. Ada yang langsung dengan doa, Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah min kulli syaitanin lamma wa min kulli halo? Jangan-jangan nggak dibaca nih, ya. Min kulli ainin waham. Setelah itu apa? Ada lagi dengan yang lafaz adzan. Ya, ada perbedaan ikhtilaf riwayat, tapi Imam At-Tirmidzi mensahihkan riwayat ini. Termasuk nanti Imam An-Nawawi juga mendukung riwayat ini dalam satu qaulnya. Karena fungsi adzan itu ada dua. Satu, memanggil orang salat, yang kedua mengusir setan. Makanya dalam hadis sahih, bahkan di Al-Bukhari disebutkan ketika adzan dikumandangkan, idza udzina fa farra syaitanu alaihi dhurat. Kalau adzan dikumandangkan maka setan berlari terbirit-birit. Makanya jangan heran kalau Anda berjalan bahkan dengan orang yang belum beriman pun, adzan berkumandang, Allahu Akbar, maka dia bisa mengingatkan Anda, sudah adzan, apa enggak salat dulu? Nah, kalau adzannya selesai, fa idza thuwiba fa'ada. Kalau adzan selesai, datang lagi setannya. Maka jangan heran yang muslimnya bisa jawab, tenang aja, baru adzan, belum qomat. Karena balik tuh. Ya, jelas ya? Maka kalau ada kelahiran kemudian diadzankan, sebagian ulama memperbolehkan karena dalilnya ada. Cuma yang belum ditemukan, saya juga belum temukan, kalau wafat kemudian diadzankan. Nah, ini belum ditemukan. Di saya tidak terbiasa untuk menyalahkan orang, tapi kalau kita ada sesuatu kita tanya. Kalau tidak ada kemudian dasarnya kita tinggalkan. Kalau ada dan itu kuat kita amalkan, tidak ada masalah. Cuma saya belum temukan karena fungsi adzan itu cuma dua. Satu, manggil orang salat. Yang kedua, ngusir setan. Orang sudah meninggal itu, satu, nggak salat lagi. Yang kedua, nggak digoda setan lagi. Nggak ada kerjaan setan menggoda orang meninggal. Itu setan pasti sedang bermasalah itu. Nah, ini satu. Dua, kemudian setelah itu beliau, Imran dengan Hannah, itu mencari guru terbaik. Dan tidak ada yang terbaik pada saat itu kecuali Nabi Zakaria, keponakannya sendiri, ya, pamannya Maryam. Maka teman-teman sekalian, Zakaria alaihissalam jadi ukuran nih dalam versi Al-Quran. Kalau Anda ingin menjadikan anak Anda baik menurut Allah, maka jangan cuma cari guru yang pintar dalam urusan dunia. Kalau cuma pintar banyak, cari guru yang pintar, yang dengan kepintarannya mampu juga mendekatkan anak Anda dengan Allah. Sekarang banyak, silahkan cari guru-guru itu. Ahli matematika, ahli fisika, ahli ini, ahli itu. Tapi saat yang bersamaan pun dia mampu mendekatkan anak Anda dengan Allah. Dan puncaknya disiapkan mihrab, gambaran tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sekarang ditarik konteksnya kekinian, tempat pendidikan. Cari tempat pendidikan yang baik, sekolah yang baik. Di situ matematikanya unggul, fisikanya unggul, kimianya unggul, ininya unggul, itunya unggul. Tapi saat yang bersamaan, Al-Qurannya 30 juz. Diajarkan cara salat yang benar, guru-gurunya baik, akhlaknya mulia, lingkungan sekitarnya bagus. Itu yang dimaksudkan di surah ini. Nah, yang ingin saya katakan adalah ketika orang tuanya berdoa tadi dan tidak cukup dengan doa, doanya diwujudkan dalam bentuk ikhtiar. Begitu ikhtiar itu dihadirkan sebagai bentuk perwujudan dari doa tadi, maka apa jawaban dari Allah? Lihat ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka diterimalah oleh Allah doa dan ikhtiar itu. Jadi kalau Anda doanya ingin cepat dikabulkan, tunjukkan lewat doa itu, lewat ikhtiar Anda.
Ya Allah berkahi waktu saya hari ini. Maka Anda buktikan kalau benar-benar waktu Anda itu diberkahi. Susun kegiatan lewat waktu itu yang baik-baik, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berkahi harta saya. Buktikan kepada Allah, gunakan harta itu untuk membeli yang baik-baik, yang halal, yang Allah sukai. Yang tidak baik, yang cuma memenuhi nafsu, itu tinggalkan. Itu maksudnya. Kalau Anda bisa kerjakan itu, baru kemudian dijawab, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Bukan cuma diterima. Apa yang terjadi setelah itu? Perhatikan ayatnya. Wa ambataha nabatan hasana. Maka Maryam pun diperhatikan, dirawat langsung diperhatikan oleh Allah. Jadi kalau Anda ingin diperhatikan oleh Allah, dirawat langsung, dalam pengertian itu diperhatikan, dilihat, dipenuhi kebutuhan, maka setiap Anda bermohon buktikan dengan tindakan yang sesuai dengan apa yang Anda mohonkan itu. Apa yang terjadi setelah itu? Wa kafalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Yang paling dahsyat ketika dirawat oleh Nabi Zakaria, beliau mengantarkan semua kebutuhannya. Setiap kali mengantarkan ke tempat Maryam sudah didapatkan apa yang dibutuhkan. Padahal Maryam bukan nabi, Maryam bukan rasul, Zakaria alaihissalam nabi. Mengantarkan kebutuhan, bawa pakaian sudah ada pakaian, bawa makanan sudah ada makanan, dan bertanya apa rahasianya? Anna laki hadza ya Maryam, anna laki hadza. Nabi Zakaria tahu beliau dekat dengan Allah, tapi ingin tahu dengan lisannya langsung dari Maryam. Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Nah, kalimat ini maksudnya bukan sekedar nanti disampaikan pada Nabi Zakaria, tapi beliau ingin mendengar langsung dari Maryam untuk disampaikan pada umat-umat setelahnya. Berita, kalau Anda ingin seperti Maryam, kalau saya Nabi bisa mohon kepada Allah. Buktinya setelah itu Nabi Zakaria minta kepada Allah, dikabulkan. Tapi kan kita bukan Nabi, Anda bukan Rasul, kita manusia biasa. Kalau Anda ingin mendapatkan seperti Maryam, maka kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh Maryam ini. Dia bukan Nabi, beliau bukan Rasul, tapi dijaga oleh Allah dari mulai lahir sampai dengan wafatnya. Kalau Anda ingin seperti itu, maka amalkanlah nasihat Maryam ini. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Nah, itulah teman-teman sekalian, pengantar dalam kesempatan pagi hari ini. Jadi saya ingin kita awali pagi ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah dan mengharap keberkahan, tapi saya minta komitmen buktikan itu dengan ikhtiar kita. Caranya, sepulang dari pengajian ini, maka tata kehidupan kita dengan menjalani aktivitas yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Coba dicatat lagi, kalau kemarin belum berjamaah 5 waktunya, maka hari ini mesti berjamaah. Antum mesti punya rencana, zuhur nanti akan ada di mana, asar jamaah di mana, maghrib isya di mana. Coba saya tanya ya, jawab masing-masing nih. Sekarang ini, hari ini udah punya rencana belum buat baca Al-Quran? Kalau sudah punya, berapa ayat antum akan bacakan? Hari ini ada rencana untuk infak gak? Hari ini ada rencana untuk sedekah gak? Hari ini ada rencana untuk nengok orang sakit gak? Semua orang saleh begitu. Sahabat Abu Bakar, nanti saya kisahkan beberapa yang lain dalam pembahasan kali ini. Itu begitu ditanya oleh Nabi, semua sahabat nih, pagi-pagi keluar, satu masa keluar. Kata Nabi, siapa yang hari ini berjamaah? Semua angkat tangan, semua angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah sedekah? Sebagian turun, yang lain angkat tangan. Siapa hari ini sudah menengok orang sakit? Sebagian turun, yang lain angkat tangan. Abu Bakar masih angkat. Siapa yang hari ini sudah menyolatkan jenazah? Turun, satu orang angkat tangan. Siapa hari ini sudah mengantarkan jenazah? Satu orang lagi itu angkat tangan. Siapa? Setiap disebutkan siapa-siapa, Abu Bakar selalu angkat tangan. Padahal beliau itu sibuk juga, pengusaha. Beliau pebisnis, banyak urusannya, banyak yang dikerjakan. Ya maaf, pemimpin di rumah tangganya, kesibukan banyak. Tapi dalam saat bersamaan, sehari itu mampu mengerjakan apa yang direncanakan. Dan nanti, orang semacam itu oleh Nabi diberikan isyarat bahwa pada satu saat ketika kembali nanti ke akhirat, itu bukan masuk lewat 1-2 pintu surga. Tapi pintu surga semuanya bersahutan memanggilnya. Dia ada nanti yang masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan, yang rajin puasa. Ya, masuk nih. Masuk lewat pintu yuqalu babur Rayyan. Ya, masuk lewat pintu itu namanya Ar-Rayyan. Fa idza dakhaluhu, maka jika masuk ke dalamnya ughliqa, langsung seketika ditutup. Cepat. Di ada ghallaqa, ada aghlaqa lain. Kalau ghallaqa nutupnya pelan-pelan. Kalau aghlaqa seketika, set. Makanya di surat Yusuf, istri pembesar itu yang ingin mengajak Yusuf untuk berselingkuh, kemudian dikisahkan dia mulai menutup pintu supaya tidak diketahui oleh pengawalnya.
Kalimatnya bukan menggunakan aghlaqa tapi ghallaqa. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak wa ghallaqat. Maka dia tutup pintu itu pelan-pelan supaya tidak terdengar oleh pengawal-pengawal di sekitarnya. Itu indah tuh kalau kita paham sedikit-sedikit bahasa Quran itu, kita lihat indah. Tapi di surga Anda masuk pintu Ar-Rayyan, maka yang lain jangankan masuk, ngintip pun gak bisa. Begitu masuk yang terakhir, set, gimana dalamnya tuh? Gak bisa lihat. Ada yang pintu tahajud, ada pintu sedekah. Tapi ada kalangan-kalangan tertentu yang diperebutkan oleh pintu surga itu. Ar-Rayyan manggil, pintu sedekah manggil, pintu tahajud manggil. Ketika mendengar keterangan itu, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah saya akan termasuk dari orang-orang itu? Kata Nabi, saya bermohon kepada Allah, engkau termasuk dalam bagiannya. Maka ketika Nabi bermohon, bukan alhamdulillah sekadar di lisan. Saya udah dijamin dari Nabi, kalian udah usaha aja, saya mau ada jaminan. Tidak. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ini yang kita tiru. Maka beliau buktikan doa Nabi itu untuk mewujudkannya dengan ikhtiar.